Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Helin Istikasari. Instansi tempat saya mengajar yaitu di SMA Kristen Dian Sakti. Pada saat ini saya tergabung ke dalam calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Blitar dengan fasilitator Bapak Muhammad Bahtiar dan pengajar praktik Ibu Titi. Pada tugas kali ini membahas terkait eksplorasi konsep modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada submateri menyimpulkan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan diagram Freyer. Selamat menyaksikan. Diagram Freyer pembelajaran berdiferensiasi. Pada diagram ini dibagi menjadi 4 subbab. Dimulai dari yang pertama, definisi, yang kedua, ciri-ciri dan juga karakteristik, ketiga, contoh atau example, dan yang keempat, bukan contoh atau non-example. Baik, kita mulai dari definisi. Definisi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid sesuai latar belakang masing-masing individu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap pribadi dari siswa itu memiliki perbedaan, baik disebabkan oleh latar belakang keluarga, sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Hal ini menyebabkan perbedaan yang akan juga berdampak kepada pemenuhan kebutuhan belajar. Sehingga di dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi harus mencakup kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar peserta didik. Selanjutnya pada bagian yang kedua terkait ciri-ciri ataupun karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, adanya pemetaan kebutuhan belajar murid. Tentu saja pemetaan ini sangat dibutuhkan karena dengan pemetaan ini kita bisa mengetahui bagaimana dan juga seperti apa latar belakang kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Kalau kita bisa mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita akan tahu kemana arah dan juga langkah yang harus kita buat untuk memenuhi dari tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, guru responsif terhadap kebutuhan belajar murid. Jadi di sini guru memang harus memiliki respon yang cepat dan juga respon yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang lagi-lagi memiliki latar belakang ataupun kebutuhan yang berbeda-beda. Yang keempat, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Berarti di sini ada suasana ketertarikan yang guru ciptakan agar murid itu bisa memiliki minat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kelima yaitu manajemen kelas yang efektif. Dengan manajemen yang sudah tertata, maka akan menimbulkan dampak yang baik terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Jadi di sini penilaian yang digunakan harus benar-benar bisa mengukur dari kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi biasanya menggunakan 3 asesmen. Dimulai yang pertama yaitu asesmen pra-formatif, yang kedua adalah asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Untuk subbab yang ketiga yaitu terkait contoh atau example. Contoh pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, guru harus memetakan kesiapan belajar murid. Yang ketiga, guru melakukan persiapan, pelaksanaan, dan juga refleksi yang mengakomodasi kebutuhan
kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, guru melaksanakan tindak lanjut yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Pada subbab yang terakhir, yaitu bukan contoh atau non-example, di sini yang pertama, guru mengajar dengan cara yang berbeda sejumlah murid. Dalam arti, jika di suatu kelas terdapat 30 murid, maka guru itu juga memperlakukan mengajar dengan cara 30 cara seperti itu. Yang kedua, guru menambah soal bagi murid yang lebih selesai mengerjakan. Yang ketiga, guru mengelompokkan murid sesuai kelompok kemampuan. Jadi, di sini diartikan anak yang pintar digandengkan dengan yang pintar, dikelompokkan dengan yang pintar, sedangkan anak yang kurang dikelompokkan dengan anak yang kurang. Yang keempat, guru memberikan tugas yang sama. Jadi tugas ini dalam arti prosesnya sama, hasil akhirnya juga harus sama, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait diagram Freyer pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Salam dan bahagia.